Semuanya tampan-tampan, namun sayang belum abadi. Ya, semuanya terlihat cerah, tampan, ganteng, namun sayang ketampanannya belum abadi, masih sementara. Masih mending wong edan baku, jelek tapi sudah abadi. Mantap. Selamat Rahayu bagi kita semua. Apakah panjenengan semuanya sudah siap menyaksikan kemanunggalan dan Maha Suci hidup? Kenapa saya bertanya ulang? Padahal itu kan pertanyaan yang sering saya utarakan. Dan malam ini saya bertanya untuk yang kesekian kalinya tentang apakah panjenengan sudah siap menyaksikan kemanunggalan dan Maha Suci hidup? Mau tahu kenapa saya menanyakan ulang? Karena saya belum menyaksikan keindahan dari kesadaran panjenengan. Karena saya belum menyaksikan keuniversalan kesadaran panjenengan. Sebab karena itu saya menanyakan untuk yang kesekian kalinya tentang kesiapan panjenengan masing-masing. Dan sepertinya apa yang saya tanyakan itu tidak butuh jawaban. Apa yang saya pertanyakan kepada panjenengan semua, saya yang tidak butuh jawaban, dan itu pertanyaan juga tidak butuh jawaban. Namun terkait dengan apa yang saya tanyakan, saya akan memberikan motivasi-motivasi atau inspirasi bagi panjenengan. Dan pamrih dari motivasi saya, pamrih dari inspirasi saya, bisa menggugurkan keraguan-keraguan panjenengan, sehingganya kesadaran panjenengan bisa universal dan bisa indah. Jadi selama ini saya belum menyaksikan keindahan dari kesadaran panjenengan atau keuniversalan dari kesadaran panjenengan. Kesadaran itu universal, kesadaran itu indah, dan keuniversalannya atau keindahannya saya belum menyaksikan dari diri-diri panjenengan yang sedang manekung di sini. Sebab karena itu saya bertanya untuk yang kesekian kalinya, dan apa yang saya tanyakan tidak butuh jawaban. Nah, dengan dasar yang saya tanyakan tadi, saya ingin memberikan motivasi, saya ingin memberikan inspirasi kepada panjenengan, dan pamrih dari motivasi saya, keraguan panjenengan gugur. Bagi seorang putra Rama, wujud raga kita adalah rumah, sedangkan Rama adalah tuan rumahnya. Manekung
manekung adalah rumit, karena di dalam manekung dibutuhkan keterbukaan totalitas. Karena di dalam manekung dibutuhkan kesadaran penuh. Letak rumit, letak ekstrimnya di situ. Bagi seorang putra Rama, wujud tubuh kita adalah rumah ibaratnya, sedangkan tuan rumahnya adalah hidup. Artinya, serumit apapun, se-ekstrim apapun, seorang tuan rumah tidak akan merusak rumahnya sendiri. Betapapun rumitnya, betapapun ekstrimnya, seorang tuan rumah tidak akan merusak, mengotori, apalagi menghancurkan rumahnya sendiri. Jadi, jangan ragu, jangan takut. Serumit apapun, se-ekstrim apapun, jangan ragu, jangan takut. Karena tuan rumah tidak akan mengotori rumahnya sendiri. Tuan rumah tidak akan merusak rumahnya sendiri, dan tuan rumah tidak akan menghancurkan rumahnya sendiri. Saya punya kisah nyata dalam hal ini terkait kekuasaan hidup yang menjadi tuan rumahnya. Suatu ketika di sebuah perkampungan ada kedua orang tua yang menyerahkan anak lelakinya kepada saya untuk dibunuh. Suatu ketika di sebuah perkampungan ada kedua orang tua yang menyerahkan anak lelakinya kepada saya untuk dibunuh. Kenapa anaknya diserahkan kepada saya untuk dibunuh? Satu, kedua orang tua tersebut percaya dan yakin kalau saya bisa menyempurnakan. Yang kedua, kedua orang tua tersebut tidak mau ada kematian yang bermasalah dengan hukum. Kenapa kedua orang tua tersebut bermaksud membunuh anak kandungnya sendiri? Karena anaknya itu bisa dikatakan seperti walang sangit atau wereng. Dia sudah punya anak istri, tapi tidak puas dengan satu istri, sehingganya dia merusak hampir seluruh rumah tangga di kampungnya sendiri, bahkan keluar kampung, bahkan ke kota-kota. Dalam bahasa sederhananya, anak ini memiliki kelainan hiperseks, tidak merasa puas dengan satu pasangan, dan itu dilampiaskan ke seluruh rumah tangga orang, hampir semuanya di kampungnya pernah dia tiduri. Beberapa kali dimasa oleh warga. Nah, agar kematian karena dianiaya
ini tidak diketahui oleh mata kedua orang tuanya dan tidak menjadi masalah dengan hukum, maka kedua orang tua tersebut menyerahkan anaknya kepada saya untuk dibunuh. Karena saya sedang laku murni menuju suci, maka setelah menerima anak laki-laki yang sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya, saya menerimanya dengan laku. Saya dibayar mahal waktu itu. Jika saya berhasil membunuh anak tersebut tanpa melibatkan hukum, saya akan dibayar mahal di situ. Singkat punya cerita, anak lelaki ini saya bawa pergi karena pada waktu itu saya masih seneng keluyuran, seneng berusukan, belum menetap seperti saat ini. Kemanapun saya pergi, anak tersebut saya bawa. Satu, karena saya orangnya tidak mudah percaya kalau belum menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dengan pengaduan-pengaduan kedua orang tuanya, ditambah lagi pengaduan-pengaduan dari tetangga-tetangganya dan orang lain, saya masih belum bisa percaya. Sebab karena itu, setelah penyerahan itu saya terima, si anak lelaki ini saya bawa keliling berspiritual sambil mengumpulkan bukti-bukti benarkah si anak laki-laki ini seperti yang dituduhkan oleh kedua orang tuanya dan warga setempat di kampungnya. Dan ternyata benar. Hampir setiap waktu saya menyaksikan si anak laki-laki ini bertarung atau berperang dengan dirinya sendiri. Sehingganya hampir di setiap jam dia harus orgasme. Nah, orgasme ini dilampiaskan sambil melihat video-video porno di handphonenya. Suatu ketika dia tidur, saya mencuri handphonenya dan memeriksanya. Dan ternyata yang namanya handphone itu tadi penuh dengan video-video porno. Selain itu, kalau sedang berjalan dengan saya, entah dimanapun, matanya tidak pernah fokus melihat jalan. Matanya jelalatan, yang dilihat hanya perempuan-perempuan. Suatu ketika, berjalan dengan saya di trotoar kota. Namanya trotoar, setiap beberapa meter itu kan ada tiang listriknya. Sedang berjalan dengan saya, karena matanya sedang fokus kepada seorang perempuan yang dia sukai, tidak sadar dia nabrak tiang listrik. Dan itu jadi tontonan banyak orang. Dalam perjalanan proses, ketika saya mengekangnya, pernah lagi suatu ketika di sebuah perkampungan yang kehidupannya masih alami, di depan rumah tempat di mana saya beristirahat, di pelataran tepatnya, di situ ada beberapa anak gadis sedang bermain setrengan kalau bahasa Jawanya. Jadi karet diikat panjang, lah terus diputer-puterin, ada yang lompat-lompat gitu.
Nah itu ada sekitar 6 anak gadis yang sedang bermain setrengan. Sedangkan si anak lelaki ini, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya karena dia sekarang sudah menjadi putra Romo yang dewasa dan luar biasa. Semoga dia menyaksikan video ini dan dia bisa legowo karena masa lalunya saya jadikan motivasi buat panjenengan. Sementara 6 anak gadis yang sedang bermain setrengan, dia mengambil bangku panjang, mengeluarkan bangku panjang dari dalam rumah di teras rumah. Sambil tengkurap, dia menyaksikan anak gadis yang sedang bermain setrengan itu sambil pantatnya kendut pantatnya. Sampai sebegitunya. Pernah lagi suatu ketika, mungkin saking ndak kuatnya ya, karena saya mengekang dia. Mungkin saking ndak kuatnya dia bersujud di kaki saya memohon untuk melacur. Bersujud di kaki saya memohon sambil menangis untuk dicarikan pelacur. Walaupun pelacur itu sudah tua, sudah kempong perot, yang penting ada lubangnya, katanya seperti itu. Itu sampai sebegitunya. Nah, dengan bukti-bukti yang saya dapatkan, maka pembunuhan saya mulai. Tapi karena saya sedang laku murni menuju suci, kesadaran saya menuntun saya untuk berpijak ke jalan kesempurnaan. Sehingganya sebelum praktek pembunuhan saya mulai, si anak lelaki ini saya bimbing laku murni menuju suci. Saya ajarin palunggu, saya ajarin kunci, saya ajarin paweling, saya ajarin micil, singkir, dan palunggu panutup, yang kemudian asmo sejatinya saya lungguhkan. Namun karena ini adalah suatu kelainan dan dia masih dalam tahap belajar di dalam laku murni menuju suci, jadi wahyu panca gaib baginya pada saat itu belum begitu berpengaruh. Sehingganya walaupun dia diketahui atau enggak diketahui, walaupun dia sedang laku murni menuju suci, yang artinya sedang mempraktekkan wahyu panca gaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku, ya libidonya tetap tinggi. Pernah suatu ketika saking jengkelnya saya, saya bawa ke tengah hutan. Tangannya saya ikat di pohon, kakinya juga saya ikat, tapi sebelum saya ikat itu saya telanjangi dulu. Saya telanjangi bulat, lalu tangannya saya ikat di pohon, kakinya saya ikat di pohon, dan kelaminnya saya tetesin lilin. Pernah. Ketika lilin itu menetes di kelaminnya, apa yang dia katakan? Apa yang keluar dari mulutnya? Yang keluar dari mulutnya adalah nama kelamin wanita atau sebutan kelamin wanita. Bukan aduh sakit atau ampun, itu bukan. Yang keluar dari mulutnya adalah sebutan kelamin wanita. Saya semakin gemes. Tapi dia baru praktek di mijil sowan, belum sampai ke mijil sampurno, belum sampai ke mijil toto lenggah. Makanya semeremet seperti apapun saya berusaha untuk bertahan. Setelah mijil sowan sudah dikuasai, mijil sampurno sudah dikuasai, mijil toto lenggah sudah dikuasai dengan baik, nah saya mulai meracuni dia. Tujuannya membunuh dia.
sepertinya seluruh jenis racun kecuali air keras ya, semua jenis racun pernah saya gunakan untuk meracuni anak lelaki ini, tapi tidak ada satupun racun yang mampu membunuhnya. Semua jenis racun yang dijual di toko, bahkan sampai ke racun-racun yang saya dapatkan di kebun-kebun, karena saya tahu tumbuhan apa saja yang mengandung racun. Jadi selain racun-racun yang dijual di toko-toko, plus racun-racun dari tumbuh-tumbuhan yang saya rangkai sendiri di perkebunan, itu tidak ada satupun yang mampu membunuh anak lelaki ini. Namun saya belum menyerah, dan saya tidak menyerah. Karena apa? Karena yang nampak oleh mata saya adalah penyakit. Yang nampak di mata saya, dia adalah wereng, dia adalah walang sangit yang perlu dibasmi. Itu menurut pandangan mata saya. Karenanya saya tidak nyerah. Saya ulangi lagi, semua racun-racun yang pernah saya gunakan, saya ulangi lagi, dosisnya saya tambahin. Sampai racun-racun yang pernah saya gunakan, itu saya gunakan lagi sampai habis, dosisnya saya tambahin, juga tetap belum mati-mati. Enggak mati-mati, malah berangsur-angsur kelainan seks yang dia alami berkurang. Suatu ketika dia hendak bunuh diri di dalam bis umum. Saking tidak mampunya menahan libido, ketika dalam perjalanan bersama saya menggunakan bus umum, di dalam bus dia teriak-teriak dan saya sangat malu sekali. Nah, karena itu lalu saya berjanji, nanti kalau sudah sampai di tujuan, saya janji kamu akan saya beri pelacur. Nah, karena dia mendengar janji dari mulut saya, dia berusaha menahan keinginannya untuk berhasrat. Setibanya di sebuah kota, saya membuka HP mencari tahu lokasi-lokasi di mana tempat para pelacur-pelacur mangkal. Setelah tempatnya saya ketahui melalui Google, lalu saya membawa anak laki-laki itu ke tempat pelacuran. Dan saya mempersilahkan dia masuk ke dalam kamar dengan sang pelacur. Beberapa menit kemudian, saya mendengarkan teriakan. Teriakannya seperti ini, tidak, tapi kenceng banget. Lalu saya berusaha mendobrak pintu. Di kamar tempat mereka berdua melakukan begituan. Setelah pintu kamar tersebut saya dobrak, ternyata si anak lelaki ini tetap utuh pakaiannya. Begitu juga dengan pelacurnya. Dan rupa-rupanya anak lelaki ini tercerahkan. Di situ saya peluk dan saya tangis.
sendiri dan luar biasa buat saya. Nah, dari kisah nyata ini kita bisa mengambil hikmah tentang istilah rumah dan tuan rumah tadi. Jangankan hanya proses atau tahapan-tahapan laku manekung yang rumit dan ekstrim. Jangankan hanya sebatas tahapan-tahapan proses yang ada di dalam manekung yang saya istilahkan rumit dan ekstrim. Racun saja tidak mampu membunuh. Racun, berbagai jenis racun saja tidak bisa membunuh. Kenapa tidak bisa membunuh? Karena betapapun itu, tuan rumah tidak akan mengotori rumahnya sendiri, tidak akan merusak rumahnya sendiri, dan tidak akan menghancurkan rumahnya sendiri. Jika ada sesuatu yang mengancam rumahnya, sudah tentu tuan rumah akan melindungi. Dan ini terbukti dari kisah nyata yang barusan saya sampaikan. Jadi jangan ada keraguan dalam diri panjenengan, apalagi ketakutan pada diri panjenengan. Dat Maha Suci hidup adalah segalanya bagi seluruhnya. Namun sayang, untuk mengarah dan bisa sampai kepadanya dibutuhkan kesadaran universal dan kesadaran yang indah. Kenapa membutuhkan kesadaran universal? Kenapa membutuhkan kesadaran yang indah? Karena selain kesadaran universal, selain kesadaran indah, tidak bisa masuk ke situ. Tidak layak berada di tempat itu. Yang layak berada di tempatnya adalah kesadaran universal, adalah kesadaran indah. Nah, saya belum menyaksikan kesadaran universal pada diri-diri panjenengan, dan saya belum menyaksikan kesadaran yang indah pada diri panjenengan. Kalau ini saya paksakan, akibatnya seperti yang terjadi petang tadi. Petang tadi ada kadang kita yang masih pemula melakukan patrap mijil sampurno di rumahnya sendiri, yaitu wilayah Lampung, Sumatera. Karena minimnya pemahaman, padahal entah itu di artikel, entah itu di video, setiap level itu ada penjelasannya. Ada pesan-pesan saya yang tertulis di situ. Ada penjelasan-penjelasan yang tertulis di situ. Mungkin dia tidak memperhatikan dengan baik penjelasan yang saya cantumkan di setiap kunci the power level 1, kunci the power level 2, dan kunci the power level 3. Masing-masing level itu saya lengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang tanpa tedeng aling-aling. Dan saya menggunakannya dengan bahasa paling sederhana. Sore tadi saya mendapat kabar dari Kadang juga, yaitu di Lampung. Nah, Kadang yang baru belajar dan baru sampai di level 2 ini
Sampurno. Ketika Kadang itu sedang melakukan patrap samadhi mijil sampurno, Romo memberikan kesaksian tentang kesempurnaan hidup dan mati. Dan dia tertarik masuk ke dalamnya. Setelah berada di ranah kesempurnaan sejati, dia asik dan tidak mau kembali lagi ke tengah-tengah keluarganya. Sekali lagi, kesadaran itu universal. Kesadaran itu indah. Kalau panjenengan belum memiliki kesadaran yang universal, belum memiliki kesadaran yang indah, dan saya paksakan, maka kejadiannya seperti yang dialami oleh Kadang dari Lampung, Sumatera ini. Panjenengan akan egois ketika menyaksikannya. Panjenengan tidak akan memikirkan anak istri panjenengan. Panjenengan tidak akan mau berpikir bahwa panjenengan masih punya kepentingan-kepentingan dengan orang lain yang belum terselesaikan. Yang artinya panjenengan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali ketika menyaksikan kemanunggalan Dat Maha Suci hidup. Kalau kesadaran panjenengan tidak universal, kalau kesadaran panjenengan tidak indah. Bukan soal patrap panjenengan yang belum tepat. Bukan tentang niat panjenengan yang tidak full, bukan. Tapi tentang kesadaran panjenengan yang belum universal, tentang kesadaran panjenengan yang belum indah. Dan saya terlalu amat sering memberikan contoh praktek tentang kesadaran universal dan kesadaran indah. Kesadaran indah sering saya contohkan tentang kamar mandi, tentang dapur, dan lain-lainnya. Sedangkan kesadaran universal tentang hal-hal yang selalu saya uraikan, bahwa panjenengan dengan saya tidak ada bedanya. Panjenengan dengan Kadang yang lain tidak ada bedanya. Aku ya kamu, kamu ya aku. Dan ini belum saya saksikan dari diri-diri panjenengan masing-masing. Panjenengan berkesadaran, patrap panjenengan luar biasa. Di dalam patrap atau di luar patrap, panjenengan berkesadaran. Tidak perlu panjenengan ungkap kepada saya tahu. Namun bukan kesadaran biasa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kesadaran universal, kesadaran yang indah. Panjenengan ngerti apa itu indah? Tentang keindahan sering saya contohkan dengan kamar mandi dan dapur. Sederhana saja. Di sini kita sama-sama sedang belajar laku murni menuju suci. Di tepi manekuk. Artinya kita sama-sama sudah tahu, kita sama-sama sudah paham, kita sama-sama sudah mengerti. Namun di sini ada anak kecil, Sunan, anaknya Pak Min. Namun di sini ada yang
masih awam. Gitu loh. Jadi kalau kesadaran panjenengan tidak universal, panjenengan tidak akan tergugah bekas mandinya Sunan. Kalau kesadaran panjenengan tidak universal, panjenengan tidak akan tergugah bekas mandinya Sunan, itu tidak akan tergugah. Sunan, anaknya Pak Min, itu kan anak kecil. Dia belum tahu apa-apa, walaupun dia polos, dia belum tahu apa-apa, belum tahu caranya berbenah. Nah, kalau kesadaran kita tidak universal, tentu kita enggan membenahi bekas mandinya Sunan. Kira-kira gitu enggak? Dibutuhkan kesadaran yang universal. Dibutuhkan kesadaran yang indah. Kalau kesadaran kita tidak indah, panjenengan tidak akan berpikir bahwa kamar mandi itu berantakan. Panjenengan tidak akan pernah mau berpikir dapur pawon itu berantakan. Tidak akan pernah mau berpikir ke situ kalau kesadaran panjenengan belum indah. Atau satu misal, kesadaran panjenengan sudah indah, namun kesadaran panjenengan belum universal. Ketika panjenengan membenahi kamar mandi atau panjenengan membenahi dapur, sehingga nampak indah menurut kesadaran panjenengan. Ketika ada orang lain membuat kamar mandi itu, membuat dapur itu jadi berantakan, panjenengan enggan untuk mengindahkannya lagi. Pasti panjenengan akan enggan. Ketika ada orang lain membuat kamar mandi atau dapur itu jadi berantakan, setelah panjenengan perindah. Tapi kalau kesadaran panjenengan universal, panjenengan tidak akan pernah bosan memperindah apapun itu, sekalipun berulang kali dibuat berantakan oleh orang lain. Nah, yang saya saksikan setiap harinya seperti ini. Satu saja yang melakukan berantakan, ada berapa orang di sini? Semuanya kesadarannya indah, semuanya kesadarannya universal. Satu orang yang belum universal, satu orang yang belum indah kesadarannya, dan satu orang ini berulang-ulang kali melakukan berantakan. Kalau panjenengan tidak membenahi, panjenengan sama saja kesadarannya jadi tidak universal, kesadarannya jadi tidak indah. Karena apa? Karena terbawa oleh satu orang yang kesadarannya belum universal, oleh satu orang yang kesadarannya belum indah. Akhirnya sama saja alias podo ae. Itu. Jadi saya ingin kesadaran panjenengan universal. Saya ingin kesadaran panjenengan indah. Dan universalnya dan keindahannya kontinu, terus-terusan. Sampai panjenengan pulang meninggalkan pesanggrahan ini. Kesadaran panjenengan tetap indah, kesadaran panjenengan tetap universal. Kalau kesadaran universal dan kesadaran indahnya hanya ketika di pesanggrahan saja, ya percuma. Kalau panjenengan sudah terlatih di kesadaran universal, panjenengan sudah terlatih di kesadaran yang indah selama di pesanggrahan saya, ketika panjenengan meninggalkan pesanggrahan ini, kembali ke tengah-tengah keluarga panjenengan, panjenengan tetap akan
akan membawa kesadaran universal dan kesadaran indah itu untuk dibagikan kepada sesama makhluk hidup. Tidak berhenti ketika di pesanggerahan saja. Rumitnya di sini. Itu baru di ranah rumit, belum di ranah ekstrim. Kalau di tahapan ekstrim, semuanya itu tanggung jawab saya. Pada tahapan ekstrim, semuanya adalah tanggung jawab saya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Asalkan panjenengan tidak ingkar janji, ketika mengetahui identitas jati diri pribadi panjenengan sendiri, jangan takut, jangan ragu. Saya bertanggung jawab penuh tentang semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Tapi kalau soal kerumitan, nah itu tentang panjenengan dan saya. Panjenengan terlibat di situ. Tentang rumitnya manekung, panjenengan terlibat di situ. Karena kerumitan ini kaitannya dengan kesadaran universal dan kesadaran indah. Tapi kalau ekstrim itu kaitannya dengan penyaksian. Nah, penyaksian itu adalah tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi, saya yang bertanggung jawab. Jadi panjenengan tidak terlibat di situ. Tapi kalau soal kerumitan-kerumitan ini panjenengan terlibat. Karena apa? Karena kerumitannya itu adalah laku pribadi panjenengan sendiri. Jadi mulai malam ini, ketika panjenengan menyaksikan sesuatu yang tidak indah, jangan peduli entah siapa orangnya yang menciptakan ketidakindahan itu. Perbaiki, benahi agar menjadi indah. Kalau panjenengan ingin menyaksikan kesadaran indah setelah mandi, coba tengok kamar mandi bekas mandi saya setiap kali saya keluar dari kamar mandi. Kalau panjenengan ingin tahu gitu. Ketika saya mandi dan selesai dari mandi, keluar dari kamar mandi, coba periksa bekas mandi saya seperti apa. Kalau panjenengan ingin tahu indah dalam kesadaran yang dimaksud oleh Pak Web itu seperti apa sih? Coba tengok kamar mandi setelah saya pakai. Kalau kadang yang lebih dulu datang sudah tahu ini, yang belum tahu ini kan kadang yang menyusul, yang baru menyusul. Nah, mungkin ketimpangan terjadi karena ini, karena kedatangan panjenengan tidak bersama-sama, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan. Yang baru belum mengerti, belum paham, yang lama kesadarannya masih dibatasi, belum universal dan belum indah, sehingganya terjadi ketimpangan, terjadi ketidakserasian. Prosesnya terlampau singkat. Prosesnya itu terlampau singkat. Yang lama itu latihan kesadaran universal, latihan kesadaran indah. Kalau soal pikiran, hati, syahwat panjenengan, oh saya akui. Kalau tidak mungkin panjenengan ada di sini. Keberadaan panjenengan di sini itu sudah mendukung keyakinan manusia saya.
bahwa pikiran hati sawat panjenengan sudah pasti jempol. Tapi bagaimana dengan kesadaran panjenengan? Sudah universal kah? Sudah indah kah? Nah, ini yang belum saya saksikan dari diri-diri panjenengan. Kalau dalam sikon kesadaran yang belum universal, dalam sikon kesadaran yang belum indah, dan saya memaksakan diri karena menuruti keinginan panjenengan, kejadiannya itu di luar kuasa saya. Karena sudah pasti panjenengan akan lebih tertarik dengan dia dibanding dunia. Panjenengan akan lebih tertarik dengan dia dibanding anak panjenengan yang masih lucu-lucu. Dan saya nggak mau mendapatkan tuntutan dari keluarga panjenengan. Sebab itu saya inginkan kesadaran universal dari diri panjenengan. Sebab itu saya membutuhkan kesadaran indah dari diri panjenengan, agar apa yang saya informasikan di YouTube saya, di video-video saya di YouTube, itu terbukti bagi keluarga panjenengan. Nah, kalau sampai panjenengan pulang meninggalkan pesanggrahan, kembali ke tengah-tengah keluarga panjenengan, panjenengan tetap monggowo kontol-kontol tok, malu saya. Lalu kata-kata saya di YouTube jenengan saksikan saja. Kata-kata saya di YouTube tentang Manekung seperti apa. Nah, kalau panjenengan pulang dari sini kok cuma bawa kontol tok, aduh, itu memalukan buat saya. Karena apa yang saya katakan, apa yang saya informasikan di YouTube tidak terbukti oleh keluarga panjenengan yang panjenengan tinggal selama panjenengan Manekung. Kira-kira gitu enggak? Kata-kata saya yang saya sebar di media itu bukan kata-kata sepele loh. Saya ada tanggung jawab di situ. Saya ada tuntutan di situ. Saya dituntut oleh kata-kata saya sendiri. Jadi jangan dianggap saya guyonan. Dengan apa yang saya informasikan di video-video saya tentang Manekung di YouTube, itu bukan kata-kata remeh. Saya dituntut hampir setiap hari oleh kata-kata saya sendiri. Nah, kalau sampai panjenengan selesai Manekung, pulang dari sini mau nggawa klambi sing maune digawa saka omah kanggo bungkus kontol, aduh, malu saya. Karena apa yang saya informasikan tidak terbukti bagi keluarga panjenengan. Nah, hal itu akan terjadi kalau kesadaran panjenengan belum universal, kesadaran panjenengan belum indah, dan saya memaksakan kehendak karena menuruti keinginan panjenengan. Saya mengerti, paham, dan tahu betul apapun itu ada tanggung jawabnya, termasuk kata-kata saya, ucapan-ucapan saya di video-video saya, itu ada tanggung jawabnya semua. Saya berani bertanggung jawab. Karena apa? Karena kenyataannya memang seperti itu. Tapi kalau kepulangan panjenengan di tengah-tengah keluarga hanya membawa kesempurnaan yang tidak universal, kesempurnaan yang tidak indah, artinya apa yang saya informasikan di YouTube itu tidak terbukti bagi keluarga panjenengan. Kan saya malu. Nanti saya dihujani WA lagi, Pak Web bohong. Katanya kalau selesai Manekung nganti tekan pabrike, nyatane bojoku balik menggawa kontol-kontol tok.
rugi. Pengabdian panjenengan rugi. Lah panjenengan sudah berjuang mati-matian, berkorban mati-matian, mengabdi mati-matian, tapi nggak maksimal, kan rugi. Rugi nek berjuang nek orang maksimal. Rugi berkorban kalau nggak maksimal. Rugi mengabdi kalau nggak maksimal. Maksimalkan. Dan pelajarannya real dari saya. Mudah, gampang, ketok moto, tidak gaib. Rahayu Mas Agus. Sekarang pertanyaannya, panjenengan ngerti enggak, paham enggak, indah itu apa dan seperti apa? Kalau panjenengan ngerti, paham, maksudnya indah, praktekkan. Jika ada orang lain yang menciptakan ketidakindahan, jangan peduli. Benahi ketidakindahan itu agar menjadi indah untuk kita semua. Nah, dari kesadaran yang indah ini, sedikit demi sedikit kesadaran panjenengan akan universal secara otomatis. Nah, kalau kesadaran panjenengan sudah indah, kesadaran panjenengan sudah universal, tinggal persiapkan saja. Sewaktu-waktu saya akan memanggil panjenengan. Jangan mengeluh ketika saya memanggil panjenengan dan panjenengan sedang asik ngorok. Tapi kalau kesadaran panjenengan belum universal, kalau kesadaran panjenengan belum indah, paling-paling yang saya lakukan adalah teknik-teknik untuk memunculkan kepenasaran panjenengan. Tidak lebih dari itu. Kalau ada yang belum mengerti, mungkin belum memahami, atau tidak klik dengan apa yang saya bicarakan dari tadi, monggo dipertanyakan di bagian mananya. Soal apa, Mas Nur? Soal keindahan dan dua-duanya itu, Pak. Soal keindahan Nggih. kan kesadaran Nggih. Nggak, tentang apanya? maksudnya. Maksudnya. Menurut Mas Nur, tanaman-tanaman yang saya tanam siang tadi dengan teratur rapinya di sana sampai sekarang tidak ada sampah di sana. Menurut panjenengan itu indah apa enggak? Itu ya, Pak. Enggak, menurut panjenengan indah enggak itu? Rapi. Indah enggak menurut panjenengan? Indah. Kalau suatu ketika ada banyak kotoran di situ, atau katakanlah ada sandal yang temangsang di pohon bunga itu, nah terus batu-batunya
yang siang tadi diatur dengan rapi jadi berantakan, menurut panjenengan itu indah enggak? Tidak. Sederhana kan Mas Nur? Kalau masih kurang klik lagi, besok ketika saya mandi, jenengan jaga. Begitu saya keluar dari kamar mandi, panjenengan lihat bekas mandi saya seperti apa. Itu soal keindahan. Sedangkan tentang kesadaran universal, kesadaran yang tidak egois, Mas Nur, gitu. Satu misal contoh, Mas Nur berdiri di sana dan Mas Nur mengetahui ada sandal di meja ini, ada sandal kotor di atas meja ini, dan Mas Nur tahu itu. Dan sandal itu bukan sandalnya Mas Nur, entah sandalnya siapa. Nah, kalau Mas Nur tidak peduli karena itu bukan sandalnya Mas Nur, berarti kesadaran Mas Nur belum universal. Nah, tapi kalau Mas Nur peduli karena Mas Nur menyukai keindahan, wah, kayaknya sandal kotor itu di atas meja nggak indah deh. Lalu Mas Nur mengambilnya, membenahinya, bekas sandal kotornya dilap, sandalnya yang kotor diturunkan, ditata di pinggiran supaya nggak keinjek-injek. Nah, itu baru bisa paham Mas Nur? Sederhana kan? Jadi kita nggak usah bicara yang muluk-muluk Mas Nur ya, nggak usah bicara yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang sederhana-sederhana saja. Karena apa? Karena sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sepele ini loh yang sering lepas dari perhatian kita. Kalau sesuatu yang luar biasa, karena luar biasa ya, sampai-sampai pusing kita mikirin. Tapi kalau sesuatu yang sepele, sederhana, lah ini malah lewat. Makanya saya memberikan contoh-contoh bimbingan tentang hal-hal yang sederhana. Kebersihan kamar mandi itu kan sederhana banget sih Mas sebenarnya. Nah, kalau kebersihan pikiran, kebersihan hati, ya itu sulit karena nggak kasat mata. Itu luar biasa karena butuh perjuangan di situ. Tapi kalau kebersihan kamar mandi itu kan remeh banget sih. Contohnya seperti itu. Misal contoh lagi, saya masuk kamar mandi. Di kamar mandi, di lantai kamar mandi ada bekas sandal masuk dengan kotorannya. Kalau kesadaran saya itu kesadaran indah, tentunya saya merasa risih dengan kotoran itu. Kalau kesadaran saya indah, karena di lantai kamar mandi banyak tanahnya, tentu saya akan merasakan risih, gila nih jijik. Kalau kesadaran saya indah. Nah, selanjutnya, kalau kesadaran saya universal, bukan kesadaran egois, saya nggak peduli. Entah itu bekas sandalnya siapa, saya nggak peduli. Karena saya suka keindahan, maka bekas sandalnya orang lain itu tadi saya bersihkan. Sehingga ketika kaki saya menginjak lantai kamar mandi, tidak ngeres. Dan saya bisa mandi dengan nyaman. Saya tidak peduli, weh ini kakinya siapa, bla bla bla, tidak peduli. Tapi kalau kesadaran saya universal, saya akan membersihkan bekas sandalnya orang lain itu, dan saya tidak ngacapara, tidak mau tahu atau tidak ambil tahu sandalnya siapa tadi yang masuk.
sesuatu sih ning kene kuwi wis gak sesuatu, ngono-ngono kuwi wis gak sesuatu. Tapi kalau saya menuruti ketidaksesuatuan saya, jenengan nggak paham-paham. Hingga pada akhirnya jadi sesuatu juga di saya. Lawang saya ngomel, tapi saya kan bisa menetralkannya hanya dengan beberapa detik saja. Perkaranya, masalahnya kalau diperkarakan dan dipermasalahkan itu bukan tentang pikiran panjenengan, bukan tentang hati panjenengan, bukan tentang syahwat panjenengan, bukan tentang patrap samadhi panjenengan, bukan tentang bla bla lainnya, melainkan tentang kesadaran panjenengan belum universal, kesadaran panjenengan belum indah. Kuitok, bukan tentang yang lain. Soal patrap samadhi terkait manekung ndak perlu dipikirin, ndak perlu dibatin, nikmati aja apapun prosesnya, nikmati aja apapun prosesnya, ndak perlu di itu ini. Selebihnya itu tanggung jawab saya. Panjenengan cukup menikmati rasa dari seluruh proses yang panjenengan alami. Selebihnya itu urusan saya. Tapi soal kesadaran universal, tentang kesadaran indah, panjenengan terlibat di dalamnya. Karena itu praktek di keseharian, entah ketika patrap atau di luar patrap. Nggih. Kalau kadang yang lama, yang datang lebih dulu, ini sudah paham. Tapi kan mereka jadi terbawa oleh yang baru. Makanya saya ngomong lagi, supaya kadang yang lebih lama tidak terbawa-bawa oleh kadang yang baru datang yang belum mengerti dan belum paham. Inti dari pengulangan apa yang saya informasikan ini adalah itu, agar semuanya sama-sama mengerti, sama-sama paham, dan sama-sama tahu. Tidak ada yang dijadikan korban. Soalnya panjenengan datangnya nggak bareng, jadi ya wajar lah kejadian ini terjadi, wajar. Sangat wajar. Dan kemungkinannya ketika ketidakindahan itu terjadi dan belum diketahui oleh kadang yang lebih dulu, saya mengetahuinya lebih dulu. Tentunya ketidakindahan itu jika diketahui oleh kadang yang sudah lebih dulu datang, pasti akan diperindah. Namun karena kadang yang lebih dulu datang mungkin sedang ada di mana, sehingga dia tidak tahu kalau ada ketidakindahan di suatu tempat. Dan saya mengetahuinya lebih dulu. Kalau harus dicari-cari klarifikasinya. Klarifikasinya. Nah, karena saya yang mengetahui lebih dulu, akhirnya kadang yang datang lebih dulu, kadang yang sudah lama di sini terbawa-bawa. Ngono loh. Kesimpulannya tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kesimpulannya tidak ada yang salah. Karena apa yang saya katakan dari tadi hingga sekarang
itu adalah motivasi, itu adalah inspirasi, bukan kata-kata menghakimi, bukan kata-kata menyalahkan. Nggih. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Nanti saya butuh Mas Sarno dari Purbalingga dan Mas Safik dari Banyuwangi untuk malam ini. Jadi saya mohon, saya harap untuk tidak patrap dulu, karena saya akan membutuhkan panjenengan berdua tentang tahapan laku selanjutnya. Ada yang belum asmo ya? Anu ya Mas Zainal ya, belum asmo ya. Nanti Mas Zainal biar dilunggukan dulu asmonya Mas Zainal ya, sama Mas Ahmad ya. Untuk yang sudah hafal Sabdo Sejatine Satrio, nanti juga bisa sharing sama Mas Ahmad di ruang tertutup. Kalau untuk Mas Zainal tentang asmo bisa di ruang terbuka sama Mas Ahmad. Sedangkan tentang Sabdo Sejatine Satrio nanti di ruang tertutup, tetap sama Mas Ahmad ya. Ganteng-ganteng kabeh, klemis-klemis kabeh, dan semuanya beraura. Hanya saja auranya masih sementara, gantengnya juga masih sementara. Belum abadi. Urung permanen dari Mas. Luar biasa. Romo luar biasa.